kerja keras dan semangat pantang menyerah. Karena itulah, sejatinya bukan hasil akhir yang paling penting, tapi bagaimana proses manusia mencapai hasil akhir yang gemilang itu juga tak bisa diabaikan. Selamat malam, ketemu lagi di Mata Data dengan gua Seminoto Slimboy. Masih dalam suasana pilkada, hari ini kita akan bicara soal pemilu, yaitu Partai Islam dan pemilihnya. Sebenarnya bangsa Indonesia itu bukan hanya Islam, tapi bangsa Indonesia itu bangsa yang religius. Saking religiusnya kita pernah menyelenggarakan Miss Internasional di sini, yaitu Miss World, dan tidak ada kontes bikininya. Cuman di Indonesia tidak ada kontes bikini dalam Miss World. Dan gue sih sebenarnya setuju-setuju aja nggak ada kontes bikini di Miss World. Karena bikini itu adalah pakaian yang mubazir menurut gue. Bikini itu hampir menunjukkan semua lekuk tubuh wanita yang sangat menggoda, tapi menyembunyikan bagian-bagian yang penting. Benar kan? Nah, makanya harusnya itu memang ditiadakan di Indonesia. Dan tugas daripada partai-partai Islam sebenarnya adalah untuk membina kader-kadernya. Salah satunya ada pemimpin daerah yang pernah menerapkan tes keperawanan untuk masuk ke sekolah menengah umum. Gue sih sebenarnya bukan mendukung pornografi ya, tapi gue nggak setuju akan adanya tes keperawanan. Karena gue ini pendukung kesetaraan. Kalau ada tes keperawanan, harus ada tes keperjakaan, betul nggak? Ya kan? Pasti ada dua pihak yang bersetuju di situ. Udah, gue mulai ngawur ya. Sebenarnya partai-partai ini untuk meraih kekuasaan, asal mekanismenya lewat pemilu ya sah-sah aja. Yang salah itu kalau ada gerakan separatisme. Ya, untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Contohnya di Garut pernah didirikan negara Islam Indonesia dengan presidennya Sensen Komara. Sensen Komara ini kemudian mengibarkan bendera merah putih dengan dilengkapi bulan bintang di situ. Bendera merah putih, bulan bintang. Sebenarnya dia nggak tahu bahwa itu bendera Singapura sebenarnya. Oke, terakhir. Sebenarnya bangsa Indonesia ini bangsa yang religius, sangat religius, tetapi juga bangsa yang unik. Karena walaupun religius, lihat tontonannya pocong semua. Ya. Dari mulai pocong yang keramas sampai pocong yang perawan, ya kan? Semuanya pocong. Walaupun pocong perawan ini bagus sih, karena dia akan lulus tes keperawanan untuk masuk SMU. Terima kasih, nama gue Seminoto Slimboy. Tetap di Mata Data. Peta konstelasi politik nasional selalu tidak pernah lepas dari tarik-menarik dua kekuatan, yakni politik kelompok nasionalis dan juga islamis. Sempat berjaya usai rezim Orde Baru, politik aliran berbasis agama mulai kembali mengalami stagnan, bahkan cenderung menurun. Lalu seperti apa tantangan yang akan dihadapi partai-partai Islam menjelang pemilu 2019 mendatang? Bersama saya Teguh Parvinanda, kita ungkap fakta di Mata Data kali ini. Dan untuk pertama kali kami akan langsung mengajak narasumber pertama saya. Kali ini ada Ardian Sofa dari Lembaga Survei Indonesia. Mas Ardian, selamat malam. Silakan bergabung bersama saya. Terima kasih sudah datang ke Mata Data. Sama-sama. Kita akan langsung bicara bagaimana Partai Islam nanti akan menyongsong tahun 2019, terutama ketika berkaitan dengan para pemilih Islam tentunya. Kita akan lihat data yang pertama. Siap. Ini adalah hasil rekapitulasi suara nasional di pemilu yang lalu 2014. Kita lihat PKB di sini memimpin dengan perolehan 9,04% dan di posisi paling buncit ada 1,6% yang dimiliki oleh PBB. Ya. Anda punya pengamatan apa terhadap hasil ini? Iya, pertama bahwa waktu-waktu itu parliamentary threshold itu 3,5%. Sehingga dari 5 partai yang ada, partai Islam ini 4-nya masuk ke parlemen, 1 yang menjadi PR, PBB tidak lolos ke parlemen. Betul. Tentu catatan pertama untuk PBB 2019 adalah kesempatan ke kali keberapa untuk dia bisa lolos. Betul. Kemudian memang dari suara-suara partai yang ada ini, kalau misalnya kita gabungkan dari PKB, PKS, PAN, kemudian P3,
Kalau misalnya kita jumlahkan ini tidak lebih dari sekitar kurang dari 40%. Dalam artinya apa? Artinya bahwa memang kekuatan politik Islam di Indonesia ini belum bisa menjadi mayoritas untuk pemenang dibandingkan dengan partai-partai yang berbasis nasionalis. Secara akumulasi masih menjadi PR besar tentunya untuk mendapat perolehan yang dominan. Secara perolehan masing-masing juga belum melampaui 10% ya? Belum melampaui 10%, dan kalau misalnya kita ingat urutan dari pemilu 2014 yang lalu, ini kalau misalnya kita ingat bahwa PKB itu memang berada di urutan keempat. Jadi partai-partai Islam yang ada ini terlempar dari 3 besar, karena 3 besarnya itu merupakan partai nasionalis. Kita ingat pada waktu itu PDIP di urutan pertama, kemudian ada Golkar, kemudian Gerindra. Baru setelah itu masuklah PKB di urutan yang keempat. Kemudian juga setelah itu ada partai PAN, kemudian PKS, kemudian juga P3. Nah, 2019 tentu menjadi pembuktian kembali bagi partai-partai yang ada di sekarang ini. Akan lebih relevan karena kalau kita bicara soal elektabilitas ya. Boleh. Kita lihat data yang berikut. Nah, dari partai-partai yang tadi yang ada, kita juga melakukan survei secara berkala. Ini adalah survei kita di bulan Mei 2018 yang kemarin. Jadi ada jeda sekitar 1 bulanan. Dan pada waktu itu kita melihat bahwa dari semua partai yang ada, kita yang daftar sekitar ada 15 partai, kita urutkan semuanya. Kita cari yang berbasis Islam dulu. Ini ada 5 partai, dan memang dari semua partai ini baru PKB yang relatif lebih aman untuk bisa lolos menjadi komposisi ini sebetulnya relatif hampir sama seperti 2014 kemarin. Komposisi hampir sama, tapi memang di persentase. Karena memang kenapa? Karena kalau misalnya dari survei sendiri, ini kan ada namanya swing, ada yang belum memutuskan. Sehingga memang ini belum bisa menjadi acuan. Harapan kita memang dari sini nanti akan naik semuanya. Akan menjadi samakah angka ini sampai dengan 2019 nanti? Kita akan sambung nanti. Kita ke sana dulu, pindah dulu ke sana bergabung dengan narasumber yang lain. Mas Sofa silakan. Selamat malam. Ada 3 narasumber sudah hadir saat ini. Pak Yusron Iza Mahendra tentunya dari PBB, Pak Mardhani Alisera dari PKS, Mas Daniel Johan dari PKB. Terima kasih sudah datang ke Mata Data. Terima kasih. Tadi dilihat data-datanya? Sudah. Masih ingat perolehan 2014 kemarin? Kalau saya tanya siapa yang sekarang masih optimis dengan angka-angka tadi akan ada pertumbuhan, boleh angkat tangan siapa? Kita semua optimis. Optimis ya? Harus optimis. Kalau politisi harus optimis selalu. Kalau kita bicara soal keberadaan parpol Islam, Pak Yusron, pertanyaan pertama saya untuk Anda. Tanpa mengecilkan arti partai Anda, PBB saat ini, tapi dengan angka 1% di 2014 lalu, 1,46 ya Pak ya. Kemudian tadi LSI juga memberikan surveinya, masih 0,4. Bagaimana prospeknya nanti Pak? Jadi kita tetap optimis, karena kalau melihat perjalanan PBB, baik dalam pemilu yang 2019 ini, kita entah ada kekuatan apa di balik ini, tetapi PBB dinyatakan tidak lolos pada awalnya. Sebelumnya juga begitu, dinyatakan tidak lolos untuk ikut pemilu. Nah, tetapi katakanlah setelah kita melakukan perlawanan melalui jalur hukum, ternyata kita lolos. Nah, di situ poin penting yang ingin saya garis bawahi adalah dengan lolosnya kita, berarti kita punya infrastruktur yang cukup. Itu satu, infrastruktur yang cukup. Nah, lalu kedua, nah kalau kita bicara masalah simpati, ya dengan PBB dinyatakan tidak lolos, tapi ternyata lolos, ya. Dan itu atas perjuangan. Orang mulai juga terlihat mengapa PBB yang seharusnya lolos itu dinyatakan sebagai tidak lolos. Ada apa? Nah, ini masyarakat mulai berpikir. Jadi kita tidak mengada-ngada merekayasa bahwa PBB dizalimi sehingga dapat simpati, tidak. Tetapi kalau kita menggunakan kata dizalimi, memang penzaliman itu kelihatannya ada. Dan terbukti setelah kita melakukan perlawanan, kita berhasil lolos. Jadi ini satu modal penting bagi PBB untuk merasa optimis. Lalu yang kedua juga kali ini PBB tampil berbeda dibanding masa-masa lalu. Jadi Bang Yusril sebagai Ketua Umum jelas menyatakan bahwa PBB bela Islam, bela umat, bela NKRI. Jadi kita tidak mau seperti abu-abu. Udah di mana posisi kita? Kita di sini. Nah, kita melihat paling tidak juga pembelaan kita terhadap HTI dan seterusnya itu menunjukkan bahwa PBB pun juga mempunyai komitmen yang tinggi terhadap Islam itu, dan tentu juga figur Pak Yusril sebagai Ketua Umum, sebagai ahli hukum tata negara di Republik ini, itu juga merupakan modal bagi kami, karena kami yakin bahwa untuk membuat negara ini maju,
membangun ekonomi dan segala macam, penegakan hukum harus di depan. Penegakan Dan kami hukum. punya itu. Artinya ada harapan dan perjuangan yang mulai digarisbawahi di situ. Saya akan beralih ke Mas Daniel Johan yang ada di pojok. Yang di tengah saya simpan nanti dulu. Perjuangannya bagaimana? Harapannya seperti apa? Kalau kita lihat parpol Islam tidak berjuang sendirian, masih ada kompetitor yang lain. Ya, pertama yang harus dijelaskan nggak lengkap kalau menyatakan PKB sebagai partai Islam. Karena PKB itu menggabungkan dua kekuatan, antara Islam dengan nasionalis. Antara kekuatan religius dengan kekuatan kebangsaan. Anda melihat itu adalah kekuatan Anda dibanding dua rekan Anda yang ada di sini? Ya nggak paham kalau yang ini. Yang kita paham PKB adalah nasionalisme dan religius, nasionalisme dan Islam adalah dua sisi dalam satu mata uang. Itu yang kita dorong di PKB. Oke. Nah, yang kedua adalah fakta bahwa Indonesia itu mayoritas adalah penduduknya Muslim. Bahkan bukan hanya di Asia, tetapi menjadi penduduk Muslim terbesar di dunia. Kita lebih dari 230 juta, hampir 90% adalah penduduk Muslim. Sehingga suka nggak suka menjadi fakta, kekuatan Islam adalah kekuatan terbesar di Indonesia. Kalau misalkan ada tingkat kemiskinan, tentu yang paling terbesar adalah tingkat kemiskinan dari masyarakat Muslim. Nah, sehingga antara kekuatan Islam dan nasionalis itu harus menjadi kekuatan yang mampu memberikan jawaban-jawaban bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, tingkat kemiskinan, kesejahteraan. Nah, kita berharap kalau misalkan bicara dalam konteks partai Islam, itulah yang bisa menjadi irisan yang menyatukan kita. PKB sebagai yang punya suara paling tinggi di antara empat partai yang lain, 9,04% di 2014, sudah merasa bisa menjawab tantangan-tantangan tadi? Atau kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan masyarakat? Belum seutuhnya, dalam pengertian kita menjadi yakin kalau semakin mampu menjawab kalau kita memang sudah menjadi bagian utuh dari kekuasaan pemerintahan. Artinya proyeksi 2019 menjadi bagian dari kekuasaan. Mohon doanya. Mohon doanya. Mohon doanya. Oke. Keren. Bang Dani gimana? Sekarang ngerasa punya tempat nggak di antara para pemilih Islam kita? PKS. PKS ini sebetulnya gini, kalau Bang Yusron punya Masyumi PBB ya. Ya. Oh, Daniel ini lebih keren lagi, NU. Punya NU gitu. PKS punya semuanya gitu. Iya. Yang paling keren gitu ya. Saya pikir mau merendah, ternyata meninggikan. Paling keren maksudnya. Jadi paling lengkap nih ya, PKS. Kami coba untuk menampilkan partai Islam jenis baru ya. Makanya kemarin hashtag Apa yang ditawarkan dari PKS yang sekarang dengan PKS yang versi baru keluar dari era reformasi atau baru masuk era reformasi? gini, Indonesia berubah ya. Sekarang ini kita punya bonus demografi ya. Betul. Tidak ada negara dengan bonus demografi seperti Indonesia. Ya. Kalau ambil 39 tahun ke bawah, angka pemilih kita di 2019 39 ke bawah itu 54% ya. Jadi Indonesia itu full of energy. Nah, karena itu Indonesia perlu partai, pemimpin, figur yang memang menunjukkan kami siap untuk memimpin. Kita siap untuk membawa Indonesia maju. Dan PKS mengajukan bukan 1, 9 calon presidennya. Betul, karena iya. kita yakin, insya Allah kita siap ya. Itu nggak pusing nentuin 9 untuk jadi 1. Ada banyak versi yang bikin pusing ada, tapi kalau semuanya bekerja lebih keren. Namanya masuk juga toh? Namanya masuk di urutan paling bontot. Nah, jadi gini. Kita gembira ya, pilkada kemarin kita selesai dengan sangat baik ya. Oke. Kita sedang menatap pilpres. Sesuai proyeksi kemarin? Proyeksi sesuai. Kami target 54, dapatnya sekitar 47 ya. Miss sedikit wajar ya, karena memang 171 tuh 80% DPT ikut, itu bukan pekerjaan mudah. Ya. Pasti Daniel juga nyungkir balik, PBW juga ikut semuanya, tapi kita bersyukur semuanya selesai. Dan yang ke MK baru 25 ya, 25 dari 171 itu Artinya secara nasional kita sebetulnya patut berlega hati juga. Kita makin dewasa. Ya. Nah, karena itu saya setuju. Menurut kami kita harus sudah mulai sekarang ini keluar dari dikotomi Islam bukan Islam ya. Partai Islam. Tetapi sekarang nih mana? Ada prinsipal ideologi prinsip Islam, Pancasila boleh, tapi yang diperlukan sekarang working ideology, ideologi kerja. Kita di pasal 33 mencaratkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Tapi justru Belanda punya Frisian Flag. Frisian Flag itu
susu bendera. Itu koperasi. Denmark punya Nestle, itu koperasi. Mana koperasi di Indonesia? Kita masih punya banyak masalah. Ke depan, partai-partai saya yakin bukan mengangkat bendera Partai lagi. ideologi ataupun katakan Kelompok. identitas, tetapi lebih kepada kontestasi karya, gagasan, dan bukti kerja. Dan kebetulan platformnya adalah partai politik. Saya nanti akan sambung juga ke Sofyan kalau kita bicara soal bagaimana sebetulnya kepercayaan diri, harapan dan target yang dipasang ini menjadi sesuatu yang relevan menjelang 2019 nanti. Kita akan sambung. Pemirsa, Mata Data masih akan segera kembali sesaat lagi. Sebuah MPV menarik beban besar. Bukti nyata kekuatan Mitsubishi Expander mempersembahkan tons of real happiness untuk Anda dan keluarga. Kunjungi eventnya di 9 kota di Indonesia. Temukan kebahagiaan bersama Mitsubishi Expander. Selamat datang para jawara dunia. Mari saling bersanding, saling bertanding. Asian Games 2018, Energy of Asia. Kini, Pipa Power menghadirkan satu-satunya pipa tanpa timbal. Sekarang mereka sudah sadar dan mengganti pipanya dengan Pipa Power. Bagaimana dengan Anda? Power, satu-satunya pipa tanpa timbal. Go! Yang terus bergerak tak kenal waktu. Pakai Counterpain Cool, bantu redakan nyeri otot karena olahraga, keseleo, dan memar. Counterpain, dipercaya selama 45 tahun. No pain, no gain. Hidup selalu menantang. Jatuh, bangkit lagi. Cintai rasa sakit itu. Ia berharga. Membuatmu besar, mendorong jauh. Counterpain, no pain, no gain. Good friend for everyone. The iNews. Ada ibu yang selalu khawatir? Jangan. Dan Ibu Detol. Dia percaya Detol dengan satu tutup botol melindungi keluarga dari penyakit yang disebabkan kuman. Jangan jadi ibu yang lain. Jadilah Ibu Detol. Dunia tak pernah berhenti, teruslah bergerak. Cepat pakai Counterpain Patch. Hangat meresap, bantu redakan nyeri otot. Counterpain, dipercaya selama 45 tahun. No pain, no gain. Hidup selalu menantang. Jatuh, bangkit lagi. Cintai rasa sakit itu. Ia berharga. Membuatmu besar, mendorong jauh. Counterpain, no pain, no gain. Sekarang, liburan jadi lebih gampang dengan Mr. Aladin. Mau pergi naik kereta? Gampang. Capek di jalan mau tidur di hotel yang nyaman? Juga gampang. Apalagi pesan tiket pesawat? Gampang banget. Nyari liburan? Gampang. Ada paket turnya juga. Mau apa? Dan kemana aja? Gampang. Di Mr. Aladin. Mr. Aladin. Ada ibu yang selalu khawatir? Jangan. Dan Ibu Detol. Dia percaya Detol dengan satu tutup botol melindungi keluarga dari penyakit yang disebabkan kuman. Jangan jadi ibu yang lain. Jadilah Ibu Detol. Sedia. Hotman Paris Show hanya di iNews. Yang terus bergerak tak kenal waktu. Pakai Counterpain Cool, bantu redakan nyeri otot karena olahraga, keseleo, dan memar. Counterpain, dipercaya selama 45 tahun. No pain, no gain. Hidup selalu menantang.
Jatuh, bangkit lagi. Cintai rasa sakit itu. Ia berharga. Membuatmu besar, mendorong jauh. Counter pain, no gain. Kembali lagi di Mata Data dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat data selanjutnya mengenai Partai Islam pendukung pasangan calon non-Muslim pada Pilkada 2018 yang baru saja berlalu. Mas Sofah, kalau kita lihat, kan ada idealisme yang harus dipertahankan. Dalam hal ini kita lihat ini adalah parpol Islam yang punya identitas sendiri. Tapi kalau berkaca ke Pilkada yang kemarin, kita lihat ini data-datanya, bahwa ternyata ada pasangan-pasangan calon yang notabene non-Muslim, tapi mendapat dukungan dari partai Islam. Anda melihat bagaimana pengamatannya seperti ini? Ya, pertama sebenarnya partai-partai Islam yang ada ini sebenarnya sudah masuk ke, kalau buat saya, masuk ke partai juga yang sedikit modern. Dalam artian dia tidak lagi tersekat-sekat bahwa di suatu daerah, karena dia harus partai Muslim, dia harus juga memperjuangkan Muslim. Tetapi sekarang sudah mulai terbuka bahwa siapapun ketika dia capable dan sebagainya, dia juga berhak untuk menjadi calon pimpinan daerah, dan ini juga yang diusung oleh partai-partai Islam yang ada. Karena mereka juga tahu pasar, bahwa pasar sekarang ini 85-90% itu Muslim, tetapi sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Muslim yang ada ini bukan adalah Islam formalistik. Jadi istilahnya Islam yes, tetapi Islam formalistik no, sehingga yang perlu dikedepankan itu bukan nilai-nilai formalistiknya, tetapi nilai-nilai universalnya atau prinsip-prinsip dasarnya. Contohnya seperti apa? Misalnya, kalau misalnya kita tarik PKS dulu, ketika dia bisa naik menjadi tinggi, itu bukan Islam yang dimunculkan, tetapi lebih pada bersih, profesional, dan sebagainya. Ini juga sama, ketika PKB sekarang dimunculkan bukan Islamnya, tetapi Islam yang dibalut dengan nasionalisme, rahmatan lil alamin, dan sebagainya. Sehingga memang nilai-nilai inilah yang perlu dimunculkan, dan memang Pilkada kemarin ini memperlihatkan bahwa partai-partai Islam sekarang yang ada itu sudah buat saya selangkah lebih maju dibandingkan dengan yang lalu-lalu. Jadi memang tinggal bagaimana optimisan ini terus dijaga. Mas Daniel, betul seperti itu. Setuju bahwa memang saat ini ada, kalau ini kan dari pengamatan dari luar, dari internal sendiri merasa bahwa memang sekarang kami lebih terbuka, lebih cair. Saya menyinggung Anda yang pertama karena Anda lihat sendiri, bendera PKB yang paling banyak ada di situ. Ya, kalau kita bukan sekarang, dari awal terbentuknya PKB sudah menyatakan PKB sebagai partai yang terbuka, partai yang berbasis Pancasila, yang berbasis kebangsaan, dengan semangat karena dia lahir dari NU sebagai orang tuanya, semangat Islam ahlul sunnah wal jamaah yang rahmatan lil alamin. Itu jadi clear. Tapi yang saya mau sampaikan, jangan meragukan Indonesia sebagai negara terbesar dengan penduduk Muslim di dunia itu menjadi contoh yang sangat baik bagi dunia karena bisa menampilkan keislaman yang modern, keislaman yang terbuka, yang inklusif, yang bisa merangkul nggak hanya Islam tetapi semua kelompok, dan Indonesia menjadi contoh yang baik. Nah, sehingga kalau misalkan kemarin ada yang mengkhawatirkan toh 212 bisa berjalan dengan sangat damai, saya termasuk yang mengagumi gerakan 212. Bukan hanya tidak menimbulkan korban, bahkan rumput saja bisa terjaga dengan Artinya baik. Anda melihat pemilih Islam saat ini juga punya rasionalitas yang sangat baik, melihat memang segala sesuatu dilihat dengan secara keseluruhan. Sangat. Yang bikin agak sekarang mulai repot itu sosmednya saja. Tapi akar keislaman kita di Indonesia adalah Islam yang sangat baik. Menarik, sosmed ternyata juga menjadi bagian dari perhitungan, tapi itu nanti hal lain yang akan saya singgung. Pak Yusron, kalau Anda lihat PBB skip satu periode. Tapi bagaimana nanti ketika dengan beberapa data atau fakta yang tadi sudah dipaparkan, bagaimana nanti PBB bisa mendekati para pemilih Islam yang rasionalitasnya sekarang mulai bertumbuh dengan signifikan? Ya, saya kira justru di sini tugas PBB, bagaimana kita permasalahan yang kita hadapi itu adalah bagaimana kesanggupan kita untuk menampilkan katakanlah calon-calon terutama untuk kepala daerah, calon-calon Islam yang memang dia juga mumpuni. Dan di situ prioritas PBB tentunya. Saya juga maklum tentu pemikiran kawan-kawan lain di dalam daerah-daerah tertentu, katakanlah seperti di Papua yang Muslim sedikit jumlahnya, sehingga pada saat memang Islam tidak ada, ya saya kira PBB pun di situ juga akan berpikir realistis, karena pada prinsipnya juga kita partai terbuka,
Islam bukanlah agama yang memusuhi agama-agama lain atau kelompok lain. Kita terbuka, tapi prioritas tetaplah kita berikan kepada Islam. Nah, di sini tentu merupakan program, dan saya rasa ini juga program partai-partai Islam, bagaimana kita melakukan kaderisasi terhadap figur-figur Islam itu, pemuda-pemuda Islam itu, sehingga kita punya calon yang banyak yang dapat kita ajukan kepada calon-calon pemilih kita. Ya. Kalau PKS, saya lihat sepertinya di antara partai Islam yang lain termasuk yang paling percaya diri untuk tidak menggandeng sesama partai Islam. Betul begitu Pak Dhani? Mengganti. Menggandeng. Menggandeng. Mengganti Jadi sama gini, menggandeng beda loh. PKS itu punya prinsip island of integrity, pulau integritas. No matter who you are, what your religion, as long as you have an integrity, join with us, coming with us, work with us. Jadi kalau punya integritas, kayak gini, integritas itu mata uang yang siapa aja bisa punya gitu. Agama apa saja boleh gitu. Jadi yang pertama, kalau punya integritas, gabung bersama. Makanya parameter pertama ketika kita merekrut, lihat track record-nya, kena kasus korupsi atau tidak, dan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyadari tentang politik proporsionalitas. Ya, kalau daerahnya mayoritas Muslim, monggo paling enak Muslim. Ya, kami diajak di Sumatera Utara untuk mendukung satu pasangan Muslim dengan bukan Islam. Tapi ternyata kita cek Sumatera Utara 60% Muslim. Jadi kami pengen Muslim-Muslim dulu. Ya, tapi kalau kayak Papua, kemudian daerah-daerah yang memang Bali, nggak ada masalah. Karena kalau kita, yang seperti Jawa Barat kemarin lepas dari PKS tuh akhirnya. Oh, Jawa Barat ada cerita lain. Mau diceritain. Popularitas figur tuh tidak tinggi. Masa sih? Yang dari kami. Ya, konfirm. Coba tanya. Saya langsung tanya ya. Ya, rendah. Tetapi suara kita bisa itu membuktikan mesin politik kita, kader kita, dan relawan kita bekerja bagus. Betul. Jadi arti kekuatan parpol Islam itu saat ini adalah kader, mesin partai, begitu. Iya, memang untuk konteks Jawa Barat ini agak unik. Unik mengapa? Ini sebenarnya hampir sama dengan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, karena memang ada tarikan nasionalnya ya, nasionalnya. Jadi memang di survei Pilkada kita, rasa pilpres ya. di survei kita, bahkan juga semua survei yang ada itu menempatkan kalau nggak RK ya Deddy Miswar, dan itu angkanya stabil. Kemudian yang ketiga keempat memang agak beragam, tetapi angkanya itu di bawah 10%. Dan itu kita melakukan survei sekitar 3 kali, dan memang ritmenya sama-sama saja. Baru kita kan melakukan survei ada jeda sampai dengan masa pemilihan. Kalau tidak salah saya terakhir survei tanggal 8, 27 atau 2 minggu kemudian baru ada survei, baru ada pilkadanya, dan memang melonjak dari 7 sekitar ke angka 28. Bahkan kalau misalnya mungkin diperkuat lagi bisa lebihin lagi tuh Bang, kita menang. Cuma memang ya targetnya baru segitu. Sebetulnya dahsyat ya kekuatannya kalau kita bicara soal parpol Islam ya. Nah, kita melihat bahwa pertama, betul, bahwa secara orang itu kan milih kalau misalnya dia kenal. Nah, secara popularitas ini sebenarnya agak di bawah pasangan dari Sudrajat Pak Saihu ini. Tetapi memang karena mesin partai yang kuat, solid, kemudian juga tidak kenal lelah, itu juga kita menyaksikan bagi daerah datang turun dan sebagainya. Tadi data yang Anda berikan kan 5 parpol saja sudah ada 40% kurang lebih suaranya. Ya, kurang lebih begitu kan? Kurang lebih. Jadi memang ketika misalnya pilkada, kecenderungannya orang tidak pilih, orang hanya pilih figurnya. Tetapi untuk kasus Jawa Barat ini memang ada hal yang lain. Mesin politik itu juga menjadi faktor yang dominan dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Kak, saya langsung tanya ke 3 narasumber yang lain dari partai politik. Kira-kira di mana sih kesulitan untuk bisa bersinergi dengan partai nasionalis misalnya? Kalau PKB sama sekali nggak kesulitan. Karena dalam satu partai langsung mengklaim ada nasionalis dan Islam gitu ya. Yang sulit mungkin antar Pak Islam ke Partai Islam mungkin. Itu sebetulnya masuk pertanyaan saya. Dijawab Jatim toh teruji kan. Kita jadi Jatim bareng, PDKT udah bagus. Gini, kalau PKB dengan pernyataan yang terakhir tadi. Pernyataan terakhir maksudnya artinya memang udah ada penjajakan antara PKS dan PKB. Kita tidak ada masalah di antara kita. Ya, Partai Islam menyatu. Kadang-kadang gini, kita agak jauh dikit tapi rindunya makin tinggi ya. Ketimbang dekat tapi berantem. Wah, ini bagus ya. PBB sudah siapa yang sudah melakukan pendekatan ke PBB? Oh, hampir kepada banyaklah calon-calon presiden maksudnya. Kalau saya bicara konteks sesama parpol Islam. Oh, kita tentulah sesama Islam kita saling melakukan pendekatan, saling silaturahmi gitu. Jadi masalah tapi sebatas itu aja atau memang ada kemungkinan oke kita akan ada di platform yang sama berkoalisi dan seterusnya memperjuangkan? Tentu itu ada. Jangankan dengan sesama Islam, bahkan dengan yang lain pun prinsip kita PBB hanya 2 yang kita tidak bisa bersama-sama. Pertama dengan PKI,
kedua dengan penista agama. Itu aja. Yang lain kita oke-oke saja gitu. Apalagi kawan kita dari PKS, dari PKB, welcome tentu. Kita dukung kok. PBB harus masuk ikut pemilu. Terima kasih. Kita memang harus saling membesarkan, Pak. Iya. Iya, kalau itu kan sebelum masa kampanye. Nanti kan kita nggak tahu setelah kampanye atau setelah berebutan kursi menteri, Mas Daniel gimana? Ya nggak tahu, koalisinya belum jelas soalnya. Tadi kita bicara soal konteks bagaimana partai punya elektabilitas dan lain sebagainya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa nanti ada sosok yang harus diusung 2019 nanti. Kita akan bicara lebih jauh nanti di segmen yang berikutnya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Mata Data. Nyata, kekuatan Mitsubishi Expander mempersembahkan tons of real happiness untuk Anda dan keluarga. Kunjungi eventnya di 9 kota di Indonesia. Temukan kebahagiaan bersama Mitsubishi Expander. Go! Yang terus bergerak tak kenal waktu. Pakai Counterpain Cool, bantu redakan nyeri otot karena olahraga, kesleo, dan memar. Counterpain dipercaya selama 45 tahun. No pain, no gain. Hidup selalu menantang. Jatuh, bangkit lagi. Cintai rasa sakit itu. Ia berharga. Membuatmu besar, mendorong jauh. Counterpain, no pain, no gain. Trio Sabi membawa stream smartphone 4G dari sudut jalan. Oh, di dalam bisa ada pria lagi bosan. Tiba-tiba Sabi datang melalui lautan. Dia bawa stream smartphone 4G dengan unlimited itu 24 jam setahun. Dan jebret. Bosannya hilang. Jebret karena Excel bisa. Baju bolanya? Kok masih kotor? Udah saus terpaksa direndam pakai pemutih deh. Jangan pakai pemutih. Lihat label pakaian. Pemutih bisa merusak kain dan warna jadi pudar. Pakai vanish. Jangan, nanti luntur. Tenang, sedikit dinoda, sisanya ke seluruh cucian. Oh, satu saset dapat menghilangkan noda tanpa merusak warna dan pakaian. Wow, vanish, percaya Tim, lupakan noda. Kemasan saset hanya Rp3.000. Sekarang, liburan jadi lebih gampang dengan Mr. Aladin. Mau pergi naik kereta? Gampang. Capek di jalan mau tidur di hotel yang nyaman? Juga gampang. Apalagi pesan tiket pesawat? Gampang banget. Nyari liburan? Gampang. Ada paket turnya juga. Mau apa? Dan kemana aja? Gampang. Di Mr. Aladin. Mr. Aladin. Teruslah bergerak, aktif, gapai mimpimu. Cepat pakai Counterpain Patch S, praktis di mana saja, tak berbekas. Counterpain dipercaya selama 45 tahun. No pain, no gain. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counterpain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counterpain membantu meredakan nyeri otot. Mau nonton RCTI dan stasiun TV lainnya di mana saja dan kapan saja? Mamen! Nonton zaman now, nonton gratis, dapat smartphone gratis. Raih kesempatan dapat smartphone keren yang diundi setiap minggunya. Ayo ikutan promo, masuk menang MNC Now. Mamen! Raih total hadiah 260 smartphone yang diundi setiap minggunya selama periode promo. Caranya gampang, download aplikasi MNC Now di Play Store atau App Store sekarang juga. Registrasi dengan email atau akun sosmed kamu dan tonton juga ribuan film terbaik dari Indonesia dan internasional. Gratis! Mamen! Kalau tidak suka, uang kembali. Ini gratis men, nggak akan rugi. Ayo download aplikasi MNC Now sekarang. MNC Now, bukan yang lain. Sedia. Hotman Paris Show, hanya di iNews.
Masih di Mata Data, saya akan langsung berbincang dengan Ardian Sofa dari LSI. Kita akan bicara bagaimana ada elektabilitas dan popularitas yang tentunya akan menjadi sesuatu yang relevan bagi Partai Islam di 2019 mendatang. Data yang pertama, ini kalau kita lihat ada 3 sosok, silahkan. Ya, Sofa. ini adalah bursa di Cawapres. Mengapa kita Cawapres? Karena memang lebih banyak sekarang ini orang bermunculan nama-nama Cawapres. Nah, kita melis ada beberapa Cawapres berdasarkan latar belakang. Ini yang pertama adalah latar belakang militer. Yang sekarang ini muncul ada 3 nama. Muncul di media ya, kemudian juga muncul di publik. Ada Mas AHY, Mas Agus Harimurti-Yudhoyono. Ini 71,2, ini bukan angka elektabilitas, tapi angka popularitas. Mengapa ini penting kita tampilkan? Karena ini menjadi modal dasar untuk dia bisa menjadi elektabilitas yang tinggi. Semakin dia semakin dikenal, semakin juga akan elektabilitas juga semakin tinggi. Tapi ketika misalnya dia rendah, itu juga otomatis elektabilitas juga akan rendah. Jadi AHY, kemudian ada Pak Muldoko, kemudian ada Pak Gatot Nurmantio di angka 56,5%. Kita lihat yang berikutnya. Ini latar belakang militer, sekarang latar belakang profesional. Mengapa ini penting? Karena memang juga masyarakat sekarang menginginkan bahwa masyarakat perbaikan ekonomi yang lebih cepat. Jadi Pak Jokowi sebagai sebuah pimpinan, katakanlah, itu perlu juga ditunjang oleh profesional yang memang juga ahli di bidangnya. Makanya muncul beberapa nama ini, ada Pak Hairul Tanjung, kemudian Pak Aksa Mahmud, Pak Bu Susi sebagai Menteri Kelautan, kemudian juga Bu Sri Mulyani sebagai Menteri ini ya. Sosok perempuan 2 ini masih memimpin dalam hal popularitas ya? Popularitas, kemudian juga kesukaan ya, kesukaan publik, sehingga memang 4 nama ini yang muncul di publik untuk bisa menjadi cawapres. Dan memang dilihat dari sini angkanya di angka 60, 58, jadi modal yang cukup untuk dia menjadi sangat jauh dibanding yang lainnya. Kita akan lihat data yang berikutnya. Kemudian ini juga penting, mengapa? Karena sebagai populasi terbesar, ini juga orang kanalisasi umat Islam terhadap pilihan politik juga harus ada. Sehingga memang kita melihat dari representasi agama Islam ada berapa nama yang muncul, tapi memang kebanyakan adalah ketua-ketua partai politik Islam, termasuk juga kalau Tuan Guru Bajang kita tahu sendiri, Gubernur NTB, mantan Gubernur NTB, tetapi memang sejauh ini mepresentasikan sebagai Islam dan juga dia yang sejauh ini muncul di berbagai daerah ya. Kemudian kita tahu sendiri Caimin yang juga cawapres katanya, kemudian sebagai Ketua Umum PKB dia juga gesit 14,9% pengenalannya jauh dibandingkan dengan TGB. Kemudian ada juga Ketua Umum PKS Pak Soebul Iman, meskipun kita tahu sendiri PKS ada 9 nama, tetapi memang kita coba munculkan yang Ketua Umumnya, kemudian juga Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, kemudian juga Bang Romah Hurmuji 1,1%. Catatan kita dari representasi yang Islam ini memang terlihat bahwa secara pengenalan ini memang relatif lebih rendah. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan militer atau profesional itu di atas 60, tapi kalau di sini paling tinggi adalah Bang Caimin itu baru di angka 14,9%. Belum lagi misalnya kita bicara Bang Zulkifli 3,8, Bung Romi 1,1 atau Bu Soebul Iman di 1,9. Ini modal yang menarik untuk bisa kita bahas bersama. Kita langsung bergabung ke sana lagi, Sofa. Bang Dhani senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja. Ini pertanyaan itu sebabnya Partai Islam harus berkuasa. Kalau nggak jadi menteri, nggak jadi presiden, kayak gitu rendah. Kita kerucutkan. Makanya keren, Caimin maju terus. Kami juga 9 maju terus. Itu tadi pinjam istilahnya Mas Sofa, udah gesit Caimin, tapi masih 14,9. Kalau saya ganti pertanyaannya, profesional, militer, atau yang merepresentasikan Islam? Kira-kira yang mana? Kalau saya jawabnya pasti yang mana? Pilih Caimin lah. Kagak ada yang lain. Mau 4 juga kriteria Caimin. Udah ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. PKS gimana? Militer, profesional, atau ada pilihan sendiri? Kata baginda Nabi, kalau amanah tidak diberikan kepada ahlinya, fantadiru saat, tunggu saat kehancuran. Jadi kita tidak pusing mau latar belakang militer kah, profesional kah, partai politik kah, selama punya kapasitas, punya integritas, dan punya elektabilitas, insya Allah dia akan baik. Elektabilitas, kapasitas, integritas, satu lagi harus dari PKS. Akan lebih baik. Karena 9 itu insya Allah sudah teruji, insya Allah. Gitu ya. Sayangnya siapa namanya Sofa cuma 1 Pak Iman, coba Kang Aher, saya Pak Hidayat. Ini sebenarnya ada tambahan lagi, jadi kita juga memasukkan calon wakil presiden dari provinsi besar, dan memang itu nama Pak Aher yang masuk, Pak. Betul. Jadi Pak Aher, dan memang yang muncul di sini nanti kalau Sofa masukin siapa pencipta hashtag 2019 ganti presiden, ada lagi namanya tuh. Tapi apapun, kalau kami di PKS latar belakang nomor 2 ya, karena prinsipnya gini, mau militer, birokrat, parpol ingin mencintai negeri
memberi kontribusi sama negeri. Karena itu pilihan terbaik. PBB bagaimana, Pak? Ya, kalau saya melihat pada akar bangsa ini, bahwa nasionalisme dan Islam itu kan merupakan katakanlah dua pilar. Perekat utama. Sehingga melihat dari situ, saya berpikir bahwa apabila kombinasi itu adalah antara nasionalisme dan Islam, itu merupakan satu pilihan yang amat tepat. Kalau kita bicara soal elektabilitas, popularitas, ya nggak bisa dipungkiri saat ini petahana tentunya masih jadi yang di atas, begitu kan ya Sofa ya. Tapi kalau kita bicara soal konteks itu, apa artinya yang tiga ini dan teman-teman lain dari parpol lain merapat ke sana semua? Memang sebenarnya kalau misalnya kita amati, kita pernah survei, kemudian survei itu pertanyaannya, kira-kira menurut Ibu Bapak, apa yang bisa menaikkan dan menurunkan elektabilitas partai-partai? Menarik, karena ternyata hasil dari amatan kita ada 3 hal yang bisa menaikkan dan menurunkan elektabilitas partai. Yang pertama adalah ada atau tidaknya calon presiden yang didukung, yang kuat ya. Jadi itu juga asosiasi yang kuat tuh. Kalau misalnya ada calon presiden yang kuat didukung, itu orang akan ramai-ramai ke arah sana. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tidak ada, otomatis juga melempem. Ini yang terjadi. Yang kedua adalah ada atau tidaknya program atau isu yang dibawa oleh partai tersebut. Saya nggak tahu apakah PKS nanti akan naik dengan isu ganti presiden atau tidak. Itu tunggu penungguan pembuktian publik. Yang ketiga, ini juga yang menaikkan menurunkan adalah skandal. Jadi ada atau tidaknya skandal yang terjadi di partai tersebut. Ini sebenarnya dulu pembelajarannya dari Partai Demokrat. Demokrat 2009 dapat 20%, 2014 dia tinggal dapat 10%. Turunan itu karena memang ada skandal yang terjadi di partai tersebut. Sehingga memang pertanyaannya, kalau misalnya di 3 hal itu tinggal pilih kira-kira yang mana yang akan dimajukan oleh partai-partai yang ada. Kalau misalnya saya bayangkan, kalau misalnya PKB sudah firm bahwa Caimin yang dimunculkan, jadi ada presiden dan wakil presidennya lah. PKS masih 9, dia tidak dulu masuk ke personalnya siapa, tetapi masuk ke isu dulu. Saya kira begitu. Tinggal PBB yang PR-nya kira-kira dari hal 3 ini mana yang akan diperbuat untuk bisa naik, Pak. Skandal yang paling mudah. Jadi yang bukan naik lah. Skandal yang bikin naik. Kalau buat PKB mana yang paling penting sekarang, memperjuangkan sosok atau memperjuangkan parpol atau memperjuangkan partai? Ya, dua-duanya itu nggak bisa dilepaskan. Kalau disuruh pilih salah satu, karena yang satu udah masang reklama ada di mana-mana nih kalau kita lihat Caimin kan. Ya itu kayak suruh makan nggak minum. Jadi memang satu paket tidak bisa dipisah-pisah ya? Satu paket. Termasuk harga bahwa Caimin memang harus masuk ke sana. Caimin, kita kader-kader ya, seluruh kader, seluruh ulama berkeras hati bahwa Caimin harus maju kan ujungnya karena kita ingin PKB-nya besar. PKS sudah dalam posisi bisa memilih antara parpol atau calon. Kan ini dua-duanya harus digerakkan, harus dinaikkan. PKS, kalau parpolnya alhamdulillah proven, terbukti bagus. Yang kurang dari PKS figurnya. Karena kurang figur kita ngajuin 9 figur. Itu kebanyakan sebetulnya, bukan kurang. PBB gimana Pak? Ya, kami yakin bahwa dari segi figur kami punya figur yang kuat walaupun satu-satunya Pak Yusril, tetapi terus terang dari segi partai itu masih banyak hal-hal yang harus kami benahi. Oke. Ya. Kita akan sambung lagi karena saya punya beberapa pertanyaan sebagai penutup nanti di segmen terakhir. Jangan kemana-mana dulu. Belum ada janji kan ya? Khusus nih Kak Enius. Kita masih akan kembali lagi. Dan pemirsa kami masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Mata Data. Sebuah MPV menarik beban besar. Bukti nyata kekuatan Mitsubishi Expander mempersembahkan tons of real happiness untuk Anda dan keluarga. Kunjungi eventnya di 9 kota di Indonesia. Temukan kebahagiaan bersama Mitsubishi Expander. Selamat datang para jawara dunia. Mari saling bersanding, saling bertanding. Asian Games 2018, Energy of Asia. Yang terus bergerak tak kenal waktu. Pakai Counterpain Cool, bantu redakan nyeri otot karena olahraga, keseleo, dan memar. Counterpain dipercaya selama 45 tahun. No pain, no gain.
Hidup selalu menantang. Jatuh, bangkit lagi. Cintai rasa sakit itu. Ia berharga. Membuatmu besar, mendorong jauh. Counter pain, no gain. Membangun Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Mari kita budayakan kerja keras, kerja cepat, jujur, disiplin, bertoleransi dan bertanggung jawab untuk mencapai Indonesia yang berkemajuan dan sejahtera. Hotman Paris Show hanya di iNews. Harpik! Ibumu di mana? Hah? Sama toilet kok repot? Iya, besok ada arisan di rumah. Malu dong kalau kamar mandinya kotor. Terus pakai ini. Seharian bersihin pakai pembersih itu pasti tetap tidak akan bersih sempurna. Nggak mungkin. Pakai Harpic 10X. Dibanding pembersih lainnya, Harpic 10X membersihkan noda membandel 10 kali lebih baik dalam sekejap. Wow! Harpic 10X. Toilet bersih, nggak pakai repot. Always on point, setting trends. I am on fire. No space for negativity. No place for drama. I am For real. No boundaries, no limitations. Only I define myself. I am free. Always moving. Innovating. I'm first. Success is not made overnight. Don't give up just yet. I am focused. For I am a generation of endless possibilities and creativity. I am I'm the future. The Afting. Mau nonton RCTI dan stasiun TV lainnya di mana saja dan kapan saja? Mamen. Nonton zaman now, nonton gratis, dapat smartphone gratis. Raih kesempatan dapat smartphone keren yang diundi setiap minggunya. Ayo ikutan promo, masuk menang MNC Now. Mamen. Raih total hadiah 260 smartphone yang diundi setiap minggunya selama periode promo. Caranya gampang. Download aplikasi MNC Now di Play Store atau App Store sekarang juga. Registrasi dengan email atau akun sosmed kamu dan tonton juga ribuan film terbaik dari Indonesia dan internasional. Gratis! Mamen. Kalau tidak suka, uang kembali. Ini gratis, men. Nggak akan rugi. Ayo download aplikasi MNC Now sekarang. MNC Now, bukan yang lain. Good friend for everyone. The iNews. Oke, ketemu lagi dengan gua Semi Not a Slim Boy. Tahu nggak, tugas Partai Islam salah satunya sebagai wakil dari mayoritas adalah untuk menjaga kerukunan. Karena walaupun tadi elit-elitnya bilang bahwa di elit itu mereka cair, padahal sebenarnya di grassroots tetap terjadi gontok-gontokan. Benar nggak? Contohnya aja nih ya, kalau sudah ada gereja ya, biasanya sebelahnya nggak ada masjid. Kalau sudah ada masjid, sebelahnya sebaiknya jangan ada rumah ibadah lain. Kenapa sebenarnya orang Indonesia ini tidak bisa hidup rukun, berdamping-dampingan, bersebelah-sebelahan sih? Padahal Indomaret sama Alfamart juga sebelah-sebelahan kan? Ya kan? Jadi sebaiknya kita bersebelah-sebelahan. Contoh tadi gerakan 212 yang disebut oleh wakil dari PKB. Gua juga mendukung gerakan 212, rapih, tidak ada sampah-sampah. Tetapi ada bagian-bagian masyarakat yang tidak suka gerakan ini berhasil. Contohnya, ketika rapi dari pagi sampai sore, kayaknya mereka tuh kurang puas di sosial media tuh. Dan tahu kan, waktu sore terjadi sedikit gesekan antara demonstran dengan aparat, langsung rame sosial media. Gue bilang juga apa gitu kan. Jadi sebenarnya dia itu nungguin gerakan ini untuk gagal. Ya kan? Aneh nggak? Terus, ya itulah yang harus kita pelajari bahwa sebenarnya ketidakrukunan beragama tuh ada. Dan tugas dari partai-partai inilah untuk menjaga kerukunannya.
contoh lain ya, contoh lain nih. Sebenarnya orang beragama ini kan warisan. Gua agamanya Kristen. Bukan apa-apa karena orang tua gua Kristen. Kalau gua pindah Islam ya mungkin di rumah nggak dikasih makan gua ya. Nah, orang Islam gara-gara orang tuanya Islam. Kita boleh tidak setuju dengan agama orang lain. Tetapi ada orang yang beragama Syiah, ya kan? Beraliran Syiah ya karena orang tuanya Syiah. Ada yang beraliran Ahmadiyah karena orang tuanya Ahmadiyah. Tidak ada satu orang pun yang boleh kehilangan haknya, tempat tinggalnya hanya gara-gara dia yang dia percaya, betul nggak? Ya, contohnya nih ya, kamu keluar dari rumah ini. Kenapa? Karena saya Ahmadiyah. Bukan, karena kamu belum bayar kontrakan. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, Ahmadiyah juga harus bayar kontrakan tentunya ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita semakin dewasa dalam memilih. Jumpa lagi minggu depan di Mata Data. Nama gua Semi Not a Slim Boy. Masih di Mata Data, kami masih bersama dengan 4 narasumber untuk malam hari ini. Saya punya istilah dari saya pribadi. Di sana yang partai koalisi, partai oposisi, partai proyeksi, Pak. Apa ya? Oh enggak, ini nanti oposisi. Karena kan skip 1 periode kemarin. Oh, proyeksi ke oposisi gitu. Koalisi masih mantap tetap untuk ada di situ? Ya, dan tetap merasa yakin bahwa ini akan termakan oleh para pemilih dari PKB? Yakin menjadi pilihan terbaik mudah-mudahan. Ada nih jawabnya singkat-singkat ya. Kayaknya banyak yang disimpan nih oleh PKB nih. Kapan sih waktu yang tepat untuk dibuka? Setelah jelas tanggal 10 nanti. Boleh masih doa Caimin. Kan Pak Jokowi udah bilang ini tinggal nunggu waktu untuk mengumumkan. Kalau kita bicara soal target cawapres, udah sejauh mana sih progresnya sekarang? Ya enggak intens berjalan, bahkan baru kemarin. Atau sekarang lagi puasa komunikasi nih, disimpan dulu sampai waktu ditentukan? Enggak, karena udah 2 bulan ditanya hal yang sama, kadang bingung mau jawab apa. Kalau PKS sudah mengerucut dari 9 nama tadi? Alhamdulillah dengan Gerindra ya, kami terus komunikasi dan bangunan koalisinya makin kuat karena ternyata teman-teman PAN dan Demokrat niat bergabung dan kami tetap yakin insya Allah tentu Pak Jokowi bekerja ya, tapi kami ingin bekerja lebih baik dari itu, karena itu kita akan memastikan akan ada figur yang bisa 2019 ganti presiden. Artinya sudah pasti tidak ada di situ ya? Insya Allah. Insya Allah. PBB gimana, Pak? PBB juga begitu, sudah pasti sekiranya katakanlah presiden sekarang terpilih kembali, kami tidak akan ada di sana. Sehingga mungkin kami akan menjadi oposisi terdepan dan biarlah kita mendidik masyarakat kita ini sehingga ke depan kita mengerti mana koalisi, mana oposisi. Jadi kita untuk bergabung dengan pemerintah sekarang itu tidak, tentu bukan berarti kita tidak hormat. Kita hormat kepada pemerintah, hanya saja mungkin visi kita yang berbeda, pandangan kita yang berbeda membuat kita tidak memilih untuk bersatu. Nah, ada beberapa pilihan lain, barangkali juga seperti yang dikatakan kawan PKS tadi, dari Gerindra misalnya, dan dari PKS pun juga kami punya kedekatan juga, sehingga barangkali nanti kami bisa bersatu untuk menentukan mana arah kami. PR yang paling penting menurut PKS yang perlu dibenahi dari pemerintahan yang sekarang, atau mungkin nanti Anda merasa percaya diri bahwa nanti Anda yang bisa membenahi PR itu apa kira-kira Pak Mardhani? Yang pertama ekonomi ya. Kita melihat daya beli kita turun, deindustrialisasi terjadi, impor yang luar biasa. Sudah bekerja, infrastruktur ada. Berarti Partai Islam sekarang sudah mulai berbicara konteks soal ekonomi, tidak hanya bicara soal simbol keagamaan misalnya. Harus, karena nanti yang menyelesaikan masalah bukan cuma baca Quran, tetapi bisa bekerja dan menghasilkan penghasilan, bisa berinfak. Bahkan baginda Nabi mengatakan yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan di atas baik datang. Makanya Partai Islam harus punya ahli ekonomi, punya ahli pertahanan. Kalau begitu dalam benak saya membayangkan ketika masa kampanye nanti bergulir, mungkin tim internal dari masing-masing parpol akan bergerilya di situ untuk memperjuangkan apa yang menurut Anda semua. Kita punya platform, teman-teman. Kalau Bang Daniel nih dengan Pak Jokowi mau nawacita yang baru atau apa, monggo. Tapi kami punya platform pembangunan yang insya Allah compete dan insya Allah lebih baik. PBB ada formula-formula yang ditawarkan nanti untuk bisa bekerja sama dengan partai Islam lain? Ya, yang jelas penegakan hukum itu nomor 1. Tanpa ada penegakan hukum, pembangunan ekonomi pun tidak akan bisa berjalan.
Setelah itu tentu saja masalah pembangunan ekonomi, kita tidak mungkin misalnya mengutang terus-menerus yang pada akhirnya juga membuat kredibilitas kita sebagai bangsa menurun, yang akibatnya pun setelah kita rasakan sekarang, bukan hanya deindustrialisasi, tetapi rupiah juga kita amblas, sehingga itu akan menyulitkan perekonomian kita. Jadi perbaikan nyata di lapangan sehingga memperbaiki citra ekonomi itu adalah tujuan yang akan dikedepankan oleh PBB di samping masalah Islam, penegakan hukum dan lain-lain. Pertanyaan yang sama, Pak Daniel. Kalau bicara soal PR yang harus dibenahi, bagaimana PBB sudah punya, PKB punya skala prioritas A, B, C, 1, 2, 3 yang harus dibenahi segera? Ya tentu ekonomi ya. Pertama kita harus meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua kita harus benar-benar memikirkan basis rakyat yang mayoritas para petani nelayan. Yang ketiga ya kita ingin membangun koalisi yang tidak ada batas, tapi untuk semua. Ya. Sofa, ini menarik kalau kita lihat benang merahnya sama. Semua merasa ekonomi masih menjadi aspirasi paling utama untuk diperjuangkan, diperbaiki. Apakah ini nanti kira-kira juga akan umpan semacam ini diambil juga kemakan oleh para pemilih Islam kita? Iya. Bukan hanya pemilih Islam, tetapi juga secara luas pemilih juga yang lain ya, pemilih yang lain. Karena memang ketika misalnya kita lakukan penelitian, itu sebenarnya ada 3 hal yang menjadi titik tekan dari masyarakat. Yang pertama masalah ekonomi, yaitu sembako yang mahal. Jadi dari waktu ke waktu masyarakat merasakan sembako ini semakin mahal. Minyak tambah naik, beras tambah naik, kemudian gas bahkan juga beberapa daerah semakin sulit. Ada naik. Ini mengapa? Karena memang secara infrastruktur sudah berjalan, tetapi infrastruktur ini perlu waktu untuk bisa dirasakan masyarakat. Itu yang memang belum dirasakan masyarakat, itu satu. Yang kedua, selain misalnya sembako yang mahal, juga lapangan pekerjaan. Karena semakin banyak orang mengeluhkan, pekerjaan semakin susah, pengangguran semakin meluas, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang ini juga menarik, itu adalah masuknya tenaga imigran dari luar ke Indonesia. Itu menjadi isu yang sangat dipertentangkan buat publik. Jadi kalau misalnya partai-partai bisa mengemas isu ini dengan baik, saya yakin dia bisa menaikkan. Tetapi catatan kita sebenarnya, ini kan Pilpres, Pileg 2019, ini waktunya berbarengan. Sehingga hal yang paling mudah untuk menaikkan elektabilitas partai-partai yang ada, bagaimana sebenarnya minimal kader partainya itu ada menjadi capres ataupun cawapres yang ada. Itu cara yang paling efektif dan sebagainya. Kalau misalnya ini tidak bisa dilakukan, baru cari isu yang sesuai dengan masyarakat. Kalau misalnya bisa dilakukan, tidak ada skandal, saya yakin ini bisa naik kembali. Jangan lupa ada satu lagi, kalau kita bicara soal PR dan lain sebagainya, kalau untuk parpol sendiri, misalnya kita bicara soal skandal, korupsi dan lain sebagainya, entah itu di tingkat daerah, legislatif dan lain sebagainya, bagaimana sih kiat-kiatnya cara masing-masing untuk bisa mengakali soal ini atau mengatasi soal ini, Mas Daniel, silakan. Kalau kita tegas ya dalam seleksi baik di pilkada itu kan syarat pertama memang tidak tersangkut persoalan korupsi. Jadi fit and propernya itu sangat tegas gitu. Jadi itu menjadi filter pertama lah. Karena ke depan kita berharap pilkada itu memang melahirkan pemimpin yang kredibel, yang punya integritas dan bisa membawa yang lebih baik buat masyarakat. Pak Dhani silakan. Prinsipnya sederhana, how can you govern your country if you cannot govern your party? Gimana ngurus negara kalau nggak bisa ngurus partai? Karena itu PKS setuju ketika PKPU melarang mantan napi korupsi, kita setuju, kita juga mendukung KPK, PKS tidak ikut dalam pansus KPK kemarin, karena itu memang selama penegakan hukum, korupsi ini tidak diselesaikan. Nah, karena itu kita sebelum bisa nyapu, harus pakai sapu yang bersih. Kalau sapunya kotor ya, karena itu PKS punya BPDO, punya Dewan Syariah, kita punya mekanisme yang menjaga agar di bawah menyadari ini jalan perjuangan, bukan jalan untuk merampok, memperdaya orang. Pak Yusron silakan. Ya Alhamdulillah, PBB dalam sejarahnya minimal pernah punya 2 menteri, pernah punya jaksa agung, pernah punya 3 duta besar, dan pernah punya ketua MK, walaupun tentu saja mundur pada saat dia menjadi ketua MK. Alhamdulillah PBB tidak pernah dilibas oleh skandal apapun. Jadi itu satu poin, sehingga kami tidak ada kesulitan di dalam menetapkan calon-calon kami, karena sejauh ini memang tidak ada calon PBB yang pernah dituduh sebagai koruptor atau menjadi terdakwa, tersangka dan seterusnya. Jadi kami clean di bidang itu, sehingga ini salah satu modal kami. Ini tentunya salah satu bagian yang menarik. Kita akan menantikan kiprah partai Islam, walaupun PKB tadi bilang ya kita juga gabungan dengan nasionalis, bagaimanapun ada paradigma ke arah sana. Kita akan nantikan kiprah dari partai Anda semua, Bapak-bapak, 2019.
nanti semoga bisa membawa kebaikan dan manfaat untuk masyarakat kita Amin, semua. amin, amin. Terima kasih Pak Daniel, Pak Dani, Pak Yusron, Mas Sofat, terima kasih sudah bergabung bersama Mata Data malam hari ini. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita untuk malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di pekan depan dengan tema-tema lain yang tentunya sudah kami pilih dan menarik untuk bisa kita simak bersama. Saya Teguh Parvinanda, terima kasih. Selamat malam.